Mumu melangkah perlahan, mengikuti pria parubaya yang berjalan dengan tatapan kosong dan langkah berat. Pria itu baru saja keluar dari kedai makan dan kedai kopi, berharap menemukan seorang pria bernama Mumu guna mengobati anaknya. Tapi sayangnya, dia hanya bisa pulang dengan tangan hampa. Tak ada orang yang mengaku sebagai Mumu. Tak ada juga orang yang merasa kenal dengan Mumu. Tak ada petunjuk yang bisa membantu, kecuali saran untuk menemukan seseorang bernama Mumu, yang dikatakan sebagai satu-satunya harapan bagi Meliana. Pria itu, Pak Amran, tak menyadari bahwa di balik bayang-bayang sore, Mumu mengikutinya diam-diam. Mumu sudah mendengar nama Meliana dalam percakapan beberapa penduduk. Mereka bercerita tentang seorang gadis muda yang terkena kutukan dan semakin hari semakin lemah. Entah bagaimana, nama Mumu ikut terseret dalam cerita tersebut. Rasa penasaran membuat Mumu akhirnya mencari tahu, sampai ia menemukan pria yang kini berjalan di depannya. Langkah Pak Amran terhenti di depan rumahnya yang terlihat suram. Dia membuka pintu perlahan, seolah enggan masuk. Di dalam rumah itu ada penderitaan yang tak mampu dia atasi, rasa sakit yang tak bisa dia sembuhkan. Setelah menarik napas panjang, Pak Amran melangkah masuk dan menutup pintu dengan suara berat. Tanpa ragu, Mumu mendekatkan telinganya ke jendela yang setengah terbuka, mencoba mendengarkan percakapan atau gerakan di dalam. Pak Amran masuk ke kamarnya, menunduk di hadapan ranjang tempat Meliana berbaring. Wajah Meliana yang dulu ceria kini pucat, tubuhnya kurus dan lemah. Pak Amran hanya bisa mengusap kepalanya perlahan, tanpa kata-kata. Perasaan putus asa dan rasa bersalah merayapi hatinya, membuatnya hampir tak sanggup menatap wajah putrinya itu. Di sisi lain, Mumu yang mendengar rintihan Pak Amran dari luar merasa simpati. Namun, ia tetap ragu untuk menampakkan dirinya. "Maafkan ayah, Meliana," bisik Pak Amran dengan suara bergetar. "Ayah sudah berusaha, tapi entah kenapa, selalu ada saja yang menghalangi." Meliana hanya bisa tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, ayah, mungkin ini memang takdirku." Perkataan Meliana menyayat hati Pak Amran. Dia merasa gagal sebagai ayah, tak bisa melindungi putrinya dari kutukan ini. "Sabar, Bang, semua pasti ada hikmahnya." Istrinya berusaha menguatkan mental Pak Amran. Mumu mendengar setiap kata, dan hatinya tergugah. Ia pernah bertemu banyak orang yang membutuhkan bantuan, tapi kali ini, ia merasa harus turun tangan. Tanpa suara, Mumu memutuskan untuk mengetuk pintu. "Siapa?" Pak Amran tersentak mendengar ketukan di luar. Dengan perasaan was-was, dia bangkit dan membuka pintu perlahan. Wajahnya berubah kaget saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Seorang pria muda dengan tatapan tenang dan wajah yang penuh keyakinan. "Pak Amran?" tanya Mumu. Pak Amran mengangguk, masih bingung dan terkejut. "Iya, saya Pak Amran." "Siapa Anda?" "Saya Mumu." "Pak," jawab Mumu singkat. "Saya mendengar bahwa Bapak mencari saya. Saya datang untuk membantu." "Jadi kamu benar-benar Mumu. Ayo masuk, ayo masuk." Perasaan haru dan lega sekaligus mengalir dalam hati Pak Amran. Dia segera mempersilakan Mumu masuk. Setelah itu dia langsung menyuruh istrinya untuk membuat kopi. Tanpa membuang waktu, Pak Amran menjelaskan semuanya. Tentang bagaimana Meliana jatuh sakit setelah mengambil uang yang ditemukan di jalan, yang kemudian diketahui sebagai uang tulah, uang yang diberi kutukan. Keluarga mereka sudah mengembalikan uang itu, namun penyakit Meliana semakin parah. "Saya mohon, Mumu, tolong bantu anak saya." Mumu berdiri di tepi ranjang, memandangi Meliana yang terbaring lemah. Wajahnya tampak tenang, tapi batinnya bergejolak. Agar pengobatan ini bisa berhasil maka harus diselesaikan dulu penyebab penyakit tersebut. Karena tulah ini disebabkan oleh jin maka jin itulah yang harus dibasmi terlebih dahulu. Sejak pertama kali masuk, Mumu sudah menyadari kehadiran dua jin di dalam rumah itu. Satu tepat di kepala Meliana, yang lain mencakar-cakar perutnya, menimbulkan rasa sakit yang tak kunjung reda. Namun, Mumu memilih pura-pura tak melihat, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. "Maaf, Pak, saya tak bisa bantu. Penyakit ini di luar kemampuan saya." Tapi Mumu, Pak Amran terkejut. Dia tidak menyangka akhirnya Mumu juga tidak bisa mengobati putrinya. "Bapak menjauh dulu sebentar."
Mengapa? Meski bingung, Pak Amran patuh. Dia melangkah mundur walaupun dia tak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Mumu. Jika dia memang tak mampu mengobati putrinya, mengapa dia masih membuat ulah? Saat Pak Amran sudah cukup jauh, Mumu mulai beraksi. Ia menghela napas panjang, menenangkan pikirannya. Lalu ia memanggil sebuah pedang kayu berwarna hitam yang tampak bersinar lembut. Pedang itu entah muncul dari mana. Cahaya putih memancar dari pedang itu, memenuhi ruangan dengan aura suci yang menenangkan. Kedua jin yang berada di tubuh Meliana tampak terkejut dengan cahaya tersebut. Selama ini, mereka merasa aman mengganggu gadis itu tanpa gangguan. Namun kini tiba-tiba saja sosok berbahaya muncul dengan senjata yang memancarkan kekuatan dahsyat. Dengan gerakan cepat dan tepat, Mumu mengarahkan pedang kayu itu ke arah Meliana. Cahaya putih dari pedang tersebut semakin kuat, menerangi wajah Meliana yang pucat. Kedua jin yang sebelumnya bersikap tenang kini mulai gelisah. Jin yang berada di kepala Meliana mulai meronta, sementara jin yang mencakar perutnya berusaha menjauh, namun tak bisa lepas dari kekuatan cahaya pedang kayu Mumu. Tanpa memberikan kesempatan pada kedua jin itu untuk kabur, Mumu mengayunkan pedang kayunya dengan gerakan halus namun penuh tenaga batin. Cahaya putih itu membentuk pusaran kecil, menarik kedua jin tersebut dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jeritan makhluk-makhluk halus itu terdengar samar, penuh kepanikan dan ketakutan. Dalam sekejap, keduanya tersedot masuk ke dalam pedang kayu tersebut, hilang tanpa jejak, musnah di dalam pusaran cahaya. Ruangan kembali hening, dan cahaya dari pedang kayu perlahan memudar. Mumu menghela napas lega, merasa beban di ruangan itu ikut hilang bersama lenyapnya kedua jin tersebut. Apa yang terjadi? Mumu. Pak Amran sangat terkejut. Istrinya yang baru datang dari arah dapur juga terkejut melihat sinar putih tadi sehingga kopi yang dibawa tadi hampir saja tumpah. Ada dua jin yang mengganggu Meliana sehingga dia terus merasa kesakitan. Saya hanya berusaha melenyapkan sumber masalahnya saja, Pak. Mumu tak bermaksud menyembunyikan apapun. Jin. Pak Amran dan istrinya tergagap. Wajah istrinya pucat pasi. Tidak apa-apa, Bu. Sudah aman sekarang. Sebaiknya Ibu membuat makanan yang lembut untuk Meliana. Sebentar lagi dia pasti ingin makan. Baiklah. Mumu langsung mengeluarkan jarum akupunturnya untuk mengobati luka fisik di tubuh Meliana. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa sudah tiba masanya Erna akan melahirkan. Malam itu Mumu membawanya ke rumah sakit karena di sana peralatannya lengkap. Erna langsung dibawa ke ruang persalinan. Setelah diperiksa, ternyata sudah bukaan 8. Tinggal menunggu waktu saja lagi. Mumu menatap wajah Erna yang pucat, tapi senyumnya tetap tegar. Mereka berdua sudah berbulan-bulan menunggu hari ini. Hari yang diwarnai dengan doa dan harapan untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Setelah beberapa jam menahan sakit, akhirnya Erna mulai memasuki fase persalinan. Ngedan, Buk, atur nafasnya. Ya, bagus. Terus, Buk. Semangat. Mumu menggenggam erat tangan Erna, memberikan kekuatan yang bisa ia berikan. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Tanpa peringatan, angin kencang mendesing melintasi ruangan. Entah datang dari mana, seolah-olah hanya berpusat di kamar bersalin itu saja. Jendela bergetar hebat, suara benda-benda kecil jatuh terdengar di sudut ruangan. Suster-suster dan dokter yang sedang membantu persalinan berhenti sejenak, heran dan ketakutan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mumu merasa ada sesuatu yang tak beres. Dia langsung berdiri, matanya terfokus, mencari tahu asal-usul gangguan ini. Lampu tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang menakutkan. Suara detik-detik yang biasanya menenangkan dari mesin-mesin di kamar bersalin itu terhenti, hanya menyisakan kegelapan dan suara napas panik semua orang di dalam ruangan. Suster yang paling dekat dengan pintu mencoba keluar untuk mencari pertolongan. Namun pintu kamar bersalin seakan terkunci dari luar. Di sudut ruangan, bayangan hitam perlahan mengambil bentuk. 3 sosok yang mengerikan mulai tampak. Satu dengan wajah tanpa mata, hanya lubang kosong yang dalam. Yang kedua dengan tubuh tinggi kurus, menggeram seolah marah. Dan yang ketiga, makhluk kecil dengan tawa mengerikan, berlarian di sekitar tempat tidur Erna.
Erna yang sedang berjuang menahan rasa sakit mulai merasakan kehadiran sesuatu yang dingin dan mengancam mendekatinya. Dia memandang ke arah Mumu dengan ketakutan di matanya. Dan dalam hati dia berbisik memohon perlindungan untuk dirinya dan bayinya. Yah, tenang. Nda, bawa berdoa. Mumu segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Makhluk halus itu datang dengan niat jahat, mencoba menyakiti Erna dan bayi mereka yang masih di dalam kandungan. Ini pasti kiriman dari orang yang tidak bertanggung jawab dan berhati jahat. Bunda, jangan khawatir, bisik Mumu sambil menggenggam tangan istrinya lebih erat. Ayah akan melindungi Bunda, ayah janji. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Di tengah kegelapan itu, Mumu mulai memusatkan kekuatan spiritualnya. Perlahan, ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk tersebut lebih jelas. Mereka bukan sekadar bayangan, melainkan ancaman nyata yang harus ia hadapi. Mumu mengangkat tangannya, mengarahkan energi perlindungan ke sekeliling Erna. Cahaya tipis mulai bersinar dari telapak tangannya, melingkupi tempat tidur bersalin seperti tameng. Salah satu makhluk halus itu menjerit, tampaknya tidak suka dengan pancaran energi suci yang muncul dari Mumu. Mereka bergerak lebih agresif, mencoba menembus perlindungan yang dibuat Mumu. Namun, cahaya itu tidak bertahan lama. Salah satu makhluk berhasil menyusup masuk, merayap ke arah Erna dengan cepat. Mumu merasakan tubuhnya mulai melemah karena energi yang ia keluarkan. Sementara itu, dokter dan perawat hanya bisa menyaksikan dengan melalui pendengaran karena keadaan gelap gulita. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Bingung dengan apa yang terjadi. Makhluk tanpa mata itu mengeluarkan suara mengerikan, mendekati Erna sambil menggeram. Mumu, meskipun tubuhnya mulai gemetar, memusatkan kembali energinya, kali ini dengan lebih kuat. Namun kali ini, bukan cahaya yang muncul dari tangannya, tetapi sebuah pedang kayu berwarna hitam yang tampak misterius, memancarkan aura kekuatan yang tak biasa. Pedang itu bergetar lembut di tangannya, seolah menyadari bahaya yang mendekat. Ketiga makhluk halus itu semakin mendekat, mata mereka yang gelap berkilat dengan niat jahat. Mereka hendak menyentuh Erna, namun sebelum berhasil, pedang kayu di tangan Mumu tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang intens. Cahaya itu melesat keluar seperti kilat, menyelubungi ruangan dengan energi yang menggetarkan semua yang ada di sana. Para dokter dan perawat terkejut, merasakan sensasi aneh di udara seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar dari mereka sedang bekerja. Dalam sekejap, ketiga makhluk halus itu tersentak mundur. Tubuh mereka seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dari pedang kayu tersebut. Mereka mengeluarkan suara jeritan kecil yang bergema di ruangan. Lalu tanpa ampun, energi putih itu menyedot mereka satu persatu ke dalam pedang. Mereka menghilang, terhisap hingga tak ada jejak yang tersisa. Beberapa detik setelahnya, angin yang tadinya kencang mendadak berhenti, meninggalkan keheningan mencekam. Lampu ruangan bersalin menyala kembali, menerangi wajah-wajah dokter dan perawat yang masih diliputi ketakutan dan kebingungan. Mereka menatap Mumu dengan mata terbelalak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Salah satu dokter mendekat, memandang Mumu dengan ekspresi terheran-heran. Apa yang terjadi barusan, Pak? Tanyanya dengan suara gemetar. Mumu hanya tersenyum lemah, berusaha menenangkan para staf medis yang masih terkejut. Tanpa menjelaskan secara detail, dia menjawab singkat. Hanya sedikit bantuan dari sesuatu yang tidak terlihat. Para perawat saling berpandangan, mencoba mencari sesuatu di tangan Mumu. Mereka yakin telah melihat kilatan cahaya dari tangannya dalam kegelapan tadi. Seolah-olah ada sesuatu yang bercahaya di sana. Tapi saat ini, tangan Mumu tampak kosong. Pedang kayu itu sudah tidak ada lagi. Telah ia simpan di cincin ruang yang tersembunyi di jari manisnya. Mumu mengangguk pelan, merasa lega bahwa bahaya itu telah berlalu dan Erna kembali aman. Apakah ada yang Anda pegang tadi? Tanya salah satu perawat penasaran, mencoba mengingat kembali bayangan yang mereka lihat dalam gelap tadi. Mumu hanya menggeleng dan tersenyum. Mungkin hanya ilusi karena kegelapan, katanya singkat. Dengan itu, dokter dan perawat pun kembali fokus pada tugas mereka, membantu Erna melanjutkan proses persalinan. Mumu berdiri tenang,
Meskipun di dalam hati ia masih merasakan getaran energi pedang kayu yang kini tersimpan rapi di cincinnya. Dalam pada itu, di sebuah rumah, perempuan Parubaya yang pernah mendatangi Purnama dan berjanji akan menolong Purnama sampai terkulai lemah. Dari sela-sela bibirnya mengalir darah merah kehitaman. Akibat makhluk halus peliharaannya telah dibasmi membuat dia terkena imbasnya. Tubuhnya bagian dalam mengalami luka yang lumayan parah. Jika tidak cepat ditolong, maka kondisinya mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Namun siapa yang akan menolongnya? Dia tinggal sendiri dan rumahnya jauh dari para tetangga. Tak ada tetangga yang kerasan tinggal dalam satu lingkungan dengan perempuan Parubaya ini.